dibaca dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi nggak perlu begitu, nggak usah. Kemudian ibu bapak yang sekalian, setelah baca a'udzu, baca bismillah, maqra al-Fatihah. Baca al-Fatihah. Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ibu bapak yang sekalian, tiap rakaat baca al-Fatihah. Enggak baca, batal sholatnya. Kenapa? Ninggalin rukun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi ibu bapak kudu mau kagak mau baca Al-Fatihah. Ustaz, tapi bagaimana kalau imam sholat jahar subuh, maghrib, isya? Boleh. Nah, ibu bapak yang sekalian, kalau seandainya kita berjamaah beda. Kata Allah dalam Quran, "Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun." Apabila Quran dibacakan, dengarkanlah dengan tenang. La'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Tuhan. Jadi kalau Quran dibaca, diam, dengerin, tenang, antam kita. Tapi kalau sholatnya johor, sholatnya asar, sir, sholat maghrib rakaat ketiga, sholat isya rakaat ketiga dan keempat, kita baca. Tetapi harinya mas sekalian, ketika imam baca, kita juga sebenarnya baca. Ada fatwa dari Tarji, bagaimana cara bacanya. Nah, harinya mas sekalian, dalam hadis yang panjang dari Imam Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imamu litamma bi idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu wa idza qara'a fansitu wa idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Ketika kita salat berjamaah menjadikan imam, maka jadikanlah imam untuk diikuti secara penuh. Imam takbirlah makmum. Imam ruku'lah kalian. Imam bangkit dari ruku, wa idza rafa'a farfa'u. Imam bangkitlah kalian. Imam baca, dengarkanlah kalian. Wa idza qara imam, apabila imam membaca ghairil maghdubi waladdallin faqulu, jawablah amin. Maka hari sekalian, imam baca, dengerin. Jangan imam baca, ibu bapak sibuk baca. Jangan, imam salah, siapa ngingetin? Nah, fatwa dalam Tarji, bagaimana kalau sholatnya jahar? Bacanya dengan dua opsi. Pertama, imam baca Al-Fatihah seayat, jamaah ibu bapak seayat. Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kan berarti kan imam seayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi imam seayat, kita seayat, imam seayat, kita seayat. Yang pertama. Yang kedua, dalam fatwa majelis tarjih harinya sekalian, setelah imam sempurna amin, silakan ibu bapak baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, disinilah kemudian ada kesamaan pendapat tarjih Muhammadiyah dengan pendapat Syekhul, dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi hadirin sekalian, ada dua opsi. Terserah ibu bapak pengen pilih yang mana. Ya, ibu bapak terserah mau pilih yang mana. Ya, jadi kita tetap baca Al-Fatihah. Kemudian hadirin sekalian, kalau imam baca surat, udah ibu bapak diam aja udah. Imam baca surat setelah Al-Fatihah, diam dengerin. Ya, ntar imamnya lupa. Inna pengen baca inna fatahna. Inna makmumnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kata imam kasih akan meninggal. Jadi jangan begitu. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi tugas si makmum lempengin, benerin bacaan imam. Kemudian waqul ba'daha, setelah baca Fatihah, jawab setelah itu amin. Ya. Amin, kudu nyari. Tapi insyaallah sekarang semuanya udah kompak, seluruh masyarakat Indonesia mengucapnya amin.
Soalnya dulu pada saat Pilpres 2024 nggak berani bilang amin. Amin, Anies Muhaimin. Bilangnya apa? Obul. Bilung bibir motoris obul. Sekarang orang udah amin semuanya. Kemudian hari jamaah sekalian, setelah itu apa? Bitadaburin wa tartilin. Bacaannya dihayatin. Ya, bacaannya dipahami. Bacanya teliti, panjang pendeknya, makrotnya dan seterusnya. Ya, jadi jangan ngebut. Nggak ada di Muhammadiyah orang jadi imam, bapak-bapak Muhammadiyah nggak ada. Kalau Muhammadiyah jadi imam baca Al-Fatihah nggak ada yang senapas. Karena di sini kita dituntun, kita diperintahkan kalau baca harus tartil, bitartilin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nggak ada orang Muhammadiyah Al-Fatihah satu nafas, nggak ada. Bapak-bapak nih ada tugas imamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. Apa kata ibu? Gua demen nih. Cepet imam, cepet kita rapinya. Terus lagi imamnya bacaannya apa? Suratnya favorit ibu-ibu. Apa surat favorit ibu-ibu? Surat Qul huwallahu ahad. Surat 2 alam, alam taro, alam nasro. Gua demen nih imamnya. Kan ibu-ibu yang kalau pengen tarawih ke masjid ngecek emang siapa sih imamnya. Ngecek jadwal, ibu-ibu itu spionase itu. Siapa sih lama ini mau ustaz asli masjid yang lain aja. Jadi kita di Muhammadiyah kalau baca Al-Fatihah saya. Ya. Kemudian marfa yadaika mithla marfa'uhuma fi takbiratul ihram. Nah, setelah baca Al-Fatihah, setelah baca surat, nah kemudian hari yang sekalian, apa kata tadi? Marfa yadaika mithla rafa'uhuma fi takbiratul ihram. Kemudian angkatlah tanganmu kembali seperti mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi kalau mau ruku ngangkat tangan. Jangan ketika kita pengen ruku langsung ruku, jangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Nggak begitu. Dalam tarjih kalau pengen ruku ngangkat tangan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini angkat tangan ibu bapak. Ya. Kalau langsung wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Itu enggak sesuai tarjih. Dan memang di dalam hadis tarjih itu kan motif hadis. Di dalam hadis ibu bapak yang sekalian, Nabi melulu ngangkat tangan 3 kondisi. Pertama, takbiratul ihram pasti ngangkat tangan. 2, ketika akan ruku pasti Nabi ngangkat tangan. 3, bangkit dari ruku pasti Nabi ngangkat tangan. Jadi 3 kondisi ini ngangkat tangan. Kemudian kita angkat Sami Allahu liman hamidah. Ngangkat tangan lagi tuh Nabi. Jadi jangan summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu malas seperti itu mah. Jangan begitu, jangan kebablasan malas. Angkat tangan ya. Jadi saja sekalian, itu gitu. Ada yang lewat tuh, kita naruh tangan kan ada 2 model, boleh begini, boleh begini. Enggak ada yang begini, enggak ada. Ibu-ibu kalau di dalam mukena kan ibu begini. Imamnya lama. Terus ada masjid-masjid di bulan Ramadan ketika tarawih kan ada masjid-masjid yang bacanya 1 malam 1 juz. Maka ketika tarawih 30 malam khatam. Kata ibu, lama banget sih.
Ya itu hanya mas sekalian, itu kita ruku. Nah ruku, nah kita masuk ke dalam materi kita sekarang. Berarti setengah jam lebih persepsinya, ngertinya ya. Jadi biar connect nih. Kemudian hanya mas sekalian, ya kita lanjut di halaman 80 sekarang. Musawiyan dahraka wa unuqaka akhidan rukbataika biyadaika. Nah harinya mas sekalian, ketika kita akan ruku itu naruh tangannya di mana? Rukbataika, di atas lutut, mengepal dengkul. Nih, begini nih. Maka salah keliru. Bukan tarjidah, bukan sholat Muhammad itu mah orang naruhnya di betis. Ada nggak orang yang sholatnya begini nih? Ada yang begini. Ya nggak boleh hari yang sekalian kita rukunya begini, nggak boleh. Ya. Kemudian nggak boleh juga ibu bapak mentang-mentang encok Allah. Ada yang begini, ada yang begini. Bener ada, bapak sering terlihat di masjid macam-macam. Ini sakit gimana ya? Iya. Ya kalau orang tua kita maklum udah uzur ya, apakah encok, pegel itu, asam urat dan seterusnya. Ini bapak-bapak masih aktif dinas, pensiun juga belum, tapi sholatnya begini. Jangan, nggak boleh. Jadi naruhnya di mana? Apa kata tarki? Kalau batik ini di dengkul, lutut. Jadi kita kepal, digenggam. Kemudian ibu bapak yang sekalian, Nabi dalam hadisnya itu kan seandainya ada wadah apakah baskom ya, berisi air diletakkan di punggung Nabi, tidak akan tumpah. Pelajarannya adalah Nabi tidak terlalu membungkuk, Nabi tidak terlalu mendengar. Jadi lempeng ibu bapak tuh. Jadi lempeng ketika kita ruku, lempeng tuh. Ya. Nah, ketika lempeng ibu bapak yang sekalian, mata ngelihatnya mana mata? Mata kita ngelihat tempat sujud. Ya. Jadi ketika ada sejadah ibu bapak yang sekalian, kita berdiri nih. Nah, di sini nih tempat kita sujud, kita ngeliatin tempat sujud jadinya. Ya. Bukan ibu bapak ngeliatin kaki, di mana tuh kakinya? Jangan di mana kaki, nggak boleh. Lihatin tempat sujud. Begitu. Nah, kemudian ibu bapak yang sekalian, qailan wa taraki, ketika kalian sedang ruku, berdoalah, bacalah. Apa bacanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ibu bapak, apa kata tarji di sini? Kelanjutannya lihat. Awin bi syai'in minal adiyatil waridati 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa-doa yang lain yang datang dari Nabi. Ibu bapak jemaah sekalian, doa ruku, doa sujud datangnya dari Nabi itu ada 3. Pertama, yang paling pendek. Apa doa ruku paling pendek? Subhana Rabbiyal Azim. Titik. Jangan ditambahin wa bihamdi. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Titik ibu. Kemudian apa lagi? Yang kedua apa riwayatnya? Subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Ibu bapak ruku sujud boleh baca itu. 3. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ibu bapak ketika membaca doa ruku atau sujud, pilih salah satu, jangan digabung. Semuanya dibaca. Subhana rabbil azim, subuhun kudus rabbul malaikati warruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikal maghfirli, sami Allah liman hamidah. Bukan begitu. Tapi pilih salah satu, istimror, dibaca berulang-ulang. Jadi ibu bapak sekalian, pilih salah satu, jangan digabung dibaca semua.
Nah itu kelirunya doa kita. Kelirunya sebagian besar kita kaum muslimin, baca doa kita digabung, palanya digabung, buntutnya dipotong. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Titik itu satu doa tersendiri. Wajah lillahi fataras samawati wal ardh, itu hadis tersendiri, doa kita yang berbeda. Sorry kita kaum muslimin digabung. Kalau jadi panjang, buntutnya dipotong, nggak adil jadinya. Makanya Allah membaik-baik itu utuh 100%, nggak ada pemotongan, nggak ada penambahan. Jadi begitu. Jadi ibu bapak silakan baca Subhanallahil azim. Ibu bapak baca sekali sah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma titik sah, angkat pala. 3 sunnah. Innallahal witri yuhibbul witra. Allah itu kan satu itu kan ganjil, dan Allah suka kepada bilangannya ganjil. Memandikan jenazah 3 kali nyiram, 5 kali nyiram, 7 kali nyiram, atau aksara min dzalik, atau lebih dari itu silahkan. Yang penting bilangannya ganjil. Gitu. Biasain yang ganjil. Ya. Ibu bapak batuk pengen ngerebus daun sirih, metik, rebus bilangannya ganjil 3 helai, 5 helai begitu. Ya. Saya nggak tahu ya masyarakat kita ada yang alergi dengan keganjilan itu. Ada orang nginep di hotel, ada orang punya rumah nggak mau dikasih nomor angka 13. Itu nggak ada. Nah itu dia. Jadi hadirin sekalian, jangan begitu. Kita nggak ada masalah dengan ganjil genap, wasyafi wal watar. Bagian genap atau ganjil kita nggak ada masalah. Jadi hadirin sekalian, bacaan doa ruku kata tadi ya, awidu'u atau jadi pilihan silahkan. Enggak itu lagi. Saya ntar sholat johor pengen baca yang subuhun kudus rabbul malaikatu warruh, subuhun kudus rabbul malaikatu warruh. Saya ntar maghrib capek baru ke rumah, pulang kerja macet, baca pendek aja. Subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim. Titik. Ibu bapak jangan ditambahin wa bihamdi. Ustaz kan baik, kan cakap kan bagus Ustaz, memang di mana salahnya? Hasanah Ustaz. Sama halnya tadi penata acara kita atau sambutan dari Aisyah, salamnya kan sebagaimana salamnya Nabi, nggak ada tambahan. Tapi di luar saudara kita kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada tambahan apa di situ? Salam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah Ta'ala cakep, Allah tabaraka wa ta'ala benar, Allah subhanahu wa ta'ala emang, Allah azza wa jalla siapa yang meragukan? Benar. Tapi hanya sekarang rusak Islam kalau kita nambah-nambahin apa yang ada dalam agama. Begitu. Kita Muhammadiyah protek. Jadi bid'ah itu kenapa ada harus preventif? Nular entar, rembet nanti. Oh iya, kiai itu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asik ganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala wabarakatuh. Di tempat yang lain, lah dia udah subhanahu wa ta'ala, saya ganti lagi. Nggak mau sama katanya, nggak bisa begitu. Ya, jadi jangan ditambah-tambahi. Ustaz, itu bagaimana Muhammadiyah? Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan tambah. Kalau itu ibu bapak ibu sekalian, nasihat, penyemangat. Salam tetap. Akhirnya saudara kita kaum muslimin ada sebuah konklusi di akhir, penyemangat motivasi disampaikan kepada karib kerabat. Kita semangat, pertolongan Allah telah dekat, kemenangan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Jadi sebenarnya itu penyemangatannya. Demikian yang dapat kami sampaikan kawan-kawan pemuda Muhammadiyah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu jadinya. Kawan-kawan sekalian, mari kita sukseskan acara Baitul Anqam Pemuda Muhammadiyah.
ya. Mari bersama berlomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bukan tambahan itu, ada yang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ada yang hadanallah wa iyyakum ajmain, ada yang billahi taufiq wal hidayah, segala macam. Dan hanya kepada Allah pemberi hidayah dan taufik kepada kita. Ya silakan itu mah. Pertanyaannya, lah mereka bikin, Muhammad nggak bikin. Kan begitu jadinya. Iya jauh sekalian, silakan gak jadi masalah. Itu nggak nambah. Nah ini masuk ke dalam sawam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah azim wa bihamdihi. Gak usah pakai wa bihamdihi. Ibu bapak dulu kita bahas ya, di awal kita singgung tuh ketika baca doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah hati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'ata. Habis udah, titik sampai di situ. Tidak ada tambahan innakala tuqlikul mi'ad. Enggak ada itu riwayat hadisnya. Silakan nanti ibu bapak dibuka ya di tarji. Jadi kita bukan ngebela tarji, emang hadisnya nggak ada, gitu. Emang hadisnya nggak ada. Nanti ibu bapak di rumah silakan dibaca tarjinya, bab tentang adzan, iqamah dan yang lain. Jadi wa ba'atum maqaman mahmudan lilladzi wa'atta titik innaka la tukhliful mi'ad. Bahkan kalau di TV itu ada tambahannya. Wasyarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah, kan begitu. Tambahan lagi. Dulu udah awal kita singgung tuh sebelum kita masuk ke dalam sholat. Doa ibu-ibu yang haji, ibu-ibu yang umrah, bapak-bapak yang manasik, ikut travelnya ya udah. Enggak sesuai sunnah, bukan travel Muhammadiyah bisa. Kita sa'i sofa marah ada lampu hijau. Apa doanya? Kan pendek itu dari Nabi cuma 5. Rabbi fir warham innaka antal a'azzul akram. 5. Rabbi fir warham innaka antal a'azzul akram. Lampu hijau tuh kita cepat. Rabbi fir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbi fir warham innaka antal a'azzul akram. Di travel yang kita dapat buku dikalungin di leher, aku bacanya Rabbi fir warham wa'fu wa taqarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka antallah a'azzul akram. Kan begitu kan ibu? Dari 5 jadi 12. Rabbi fir warham wa'fu wa taqarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah a'azzul akram. 12. 5 jadi 12. Dan kalau kata tetangga kita, kalau bisa susah kenapa dipermudah? Nah kita di Muhammadiyah dibalik, kalau emang mudah kenapa dipersusah? Gitu. Ya, dan seterusnya. Jadi saya maaf, banyak di masyarakat kita yang memang sudah mengakal hal-hal sifatnya tidak ada riwayat hadisnya. Kita lanjutkan. Jadi ibu bapak, subhana rabbil azim, ruku. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, titik udah. Subhana rabbil a'la. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau maha tinggi. Kalau ruku, maha suci Engkau ya Allah, Engkau maha agung. Cukup. Ibu bapak, emang siapa sih yang nggak pengen memuji Allah? Kita juga pengen. Tapi kalau kita nambahin, Nabi kagak nambahin, berarti kita nambah-nambahin. Terus argumentasi kita, Ustadz kan ini baik, namun di mana salahnya? Maka dengan demikian kita menganggap kita lebih baik, Nabi kurang. Kita lah yang lebih baik dari Nabi. Kan begitu. Sedangkan dalam Quran surat Az-Zumar ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan jangan kalian mendahului Rasulullah. Kita ngaduin Rasul itu dan seterusnya. Kita lanjutkan. Tadi sampai di mana tadi? Oke, now poin 19. Poin 19. Ya.
Tummarfa' ra'saka lil i'tidal. Kemudian hadirin sekalian, ibu bapak angkat kepala buat ngapain? Buat i'tidal. Nah, ibu bapak jemaah sekalian, ketika kita i'tidal, rafi'an yadaika mithla ma rafa'tuhuma fi takbiratul ihram. Itu tadi yang kita bahas. Ngangkat tangan lagi sebagaimana kita ngangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Ngangkat tangan ibu bapak. Nah, ibu bapak yang sekalian, yang nggak ngangkat tangan nih, yang nggak ngangkat tangan. Ibu bapak dari sujud iftiros itu nggak ngangkat tangan. Karena ada juga beberapa orang yang dari sujud Allah, terus pengen sujud lagi Allah. Ada ibu yang begitu. Jadi tidak semua takbir intiqal itu raful yadain. Tidak semua takbir peralihan itu mesti ngangkat tangan. Berikutnya, ibu bapak dari rakaat ke-1 ke rakaat kedua, misal sholat Johor atau 5 waktu sholat atau qobliyah ba'diyah. Kalau dari rakaat ke-1 ke rakaat kedua itu tanpa ngangkat tangan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nggak perlu ngangkat tangan ibu bapak. Jadi ketika dari rakaat ke-1 ke rakaat kedua, ya kita bangun. Allahu Akbar. Langsung bersedekap. Jadi rakaat ke-1 ke rakaat kedua itu tanpa ngangkat tangan. Tapi setiap kali ibu bapak tahiyat, setiap kali ibu bapak tasyahud, di situlah ngangkat tangan. Rakaat kedua naik ke rakaat ketiga, sholat zuhur dan semua waktu sholat yang rakaat lebih dari 2. Kita selesai ini. Allahu Akbar. Baru ngangkat tangan. Jadi setiap tahiyat, setiap tasyahud baru ngangkat tangan. Tapi rakaat ke-1 ke rakaat kedua kan gak ada tahiyat, maka jangan ngangkat tangan. Oke, pemahamannya begitu. Dan tadi kan wajib baca Fatihah ataupun sholat. Bagaimana kalau saya Ustaz datang masuk ke dalam saf sholat berjamaah, imam lagi ruku, saya baru nyampe. Allahu Akbar. Allahumma bi'in wa bi'in wa bi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Itu imam keburu bangkit dari ruku. Tapi kalau ibu bapaknya mas kalian nyampe, imam lagi ruku, langsung ikut ruku. Allahu Akbar. Begitu, tanpa mesti baca surat Al-Fatihah. Ustaz kalau begitu nggak sah dong? Sah. Dapat nggak 1 rakaat? Dapat. Sholat berjamaah bapak ibu yang masih ketinggalan dihitung 1 rakaat apabila kita ngedapatin ruku bersama imam. Kalau habis sujud lagi tahiyat lagi i'tidal lewat dari ruku tidak dihitung 1 rakaat. Jadi ibu bapak yang sekalian, termasuk ibu bapak ketika masuknya tanpa perlu bersedekap di dada. Jadi langsung aja ibu bapak, ya, langsung aja kita Allahu Akbar. Jangan bersedekap dulu. Allahu Akbar. Nggak usah, tapi langsung. Sekali lagi, takbiratul ihram itu rukun, menjadi pembuka sholat, kudu ngangkat tangan. Sedangkan bersedekap ini bukan bagiannya ketika kita langsung ruku, nggak usah jadinya. Allahu Akbar. Imam lagi sujud, kita baru nyampe, langsung Allahu Akbar. Sujud. Imam lagi tahiyat, kita baru datang. Oh, pada tahiyat semua ini, kita baru nyampe, langsung Allahu Akbar. Langsung kita tahiyat. Begitu jamaah sekalian. Nanti ibu bapak ada di dalam taji bagian tentang bab sholat berjamaah, nanti kita bahas ya nanti. Dalam hadisnya itu kan di dalam riwayat Imam Muslim, idza ataytumus shalah fa'alaikum bis-sakinah fa adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Ketika saat berjamaah ibu bapak mendatangi imam, datanglah dengan tenang, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Pamadraktum fasallu, kalian dapati imam dalam sebuah gerakan, fasallu, ikuti gerakan imam.
Imam sujud nyampe langsung sujud. Imam i'tidal kita nyampe kita langsung i'tidal. Kebanyakan bapak-bapak imamnya lagi tahiyat, entah saya nungguin berdiri dulu. Imamnya lagi sujud, entah tanggung tadi berdiri. Jangan. Kebanyakan kita begitu. Itu mengisi hadis. Ya. Nah, ibu bapak yang sekalian, kita angkat tangan sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita ucap ya sami Allahu liman hamidah. Kemudian ibu bapak yang sekalian, kita membaca Rabbana wa lakal hamd. Boleh ditambahin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada riwayat lain lagi sebenarnya yang panjang juga, bil as-samawati dan seterusnya, min syai'in ba'du, boleh itu juga kalau mau ditambah. Ada riwayatnya. Masjud, kemudian ibu bapak sujud. Nah, ibu bapak kan langsung sujud. Muhammadiyah, Aisyah ketika i'tidal tidak bersedekap. Ya, jadi ketika ibu bapak beri'tidal, udah tangannya lempeng, tangannya lurusin. Sami Allahu liman hamidah. Nggak usah begini lagi, tapi langsung lurusin. Yang Tuhan apa tuh hadisnya ya, mimmakaniha. Nabi kemudian lantas mengembalikan tulangnya kepada tempat semulanya. Jadi lempengnya lagi biar dia lurus. Wallahu a'lam. Jadi kita lempeng, kita lurus. Beda dengan kawan-kawan kita di Salafi, kalau sami Allahu liman hamidah, di Salafi itu bersedekah. Tapi kita di Muhammadiyah lempeng, lurus. Ya. Kemudian hari ini sekalian mukabbiran, kita sujud sambil bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian wada rukbataika wa atrafa qaddamaika 'ala al-ardi thumma yadika thumma jabhataka wa anfaka. Hari ini sekalian lihat ya apa kata tarjih, wada rukbataika, letakkan lututmu. Maka kalau ditarjih turun sujud persis seperti NU. Ibu bapak nanti silahkan baca di dalam Bahsul Masail. NU itu kalau turun sujud dengkul dulu. Dan di sini tarjih HPT sama, dengkul dulu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar. Nah, dengkul. Walaupun ada sebagian besar kaum muslimin Allahu Akbar. Ada yang tangan dulu? Ya. Punya hadisnya adalah kata Nabi SAW dari Uwais bin Hujr, "Idza sajada ahadukum falyabruk kama yabrukul ba'ir wal yada rukbatayhi qabla yadayhi." Apabila salah seorang di antara kalian turun sujud, jangan seperti anak onta. Wal yada rukbatayhi qabla yadayhi, maka letakkanlah lututmu baru tanganmu. Tapi para muhaddis, ulama hadis yang lain ketika melakukan verifikasi kepada hadis ini mengatakan ini hadisnya makruh nih, terbalik nih hadis. Yang benar adalah wal yada yadayhi qabla rukbatayhi. Sebenarnya tuh Nabi, kata mereka, sebenarnya tuh Nabi, hadisnya yang benar adalah letakkan tanganmu baru lututmu. Itu yang benar. Ya udah, karena ini ilmiah, para ulama ada dokumentasi. Jadi begini aja mas sekalian, kayak orang bikin kopi. Kalau orang bikin kopi ada gelas, dituangin gula, dituangin kopi, siram air panas, diaduk jadi apa? Kopi. Tapi kata pendapat yang kedua, enggak begitu bikin kopi. Kalau bikin kopi, ini ada gelas, tuangin air panas, baru masukin kopi, masukin gula, diaduk jadi apa? Kopi. Cuman ada nggak yang lebih tepat? Ada. Maka ketika ibu bapak yang sekalian turun sujud, wallahu ta'ala, yang rajih, yang kuat, namanya juga fatwa tarjih, himpunan putusan tarjih, yang rajih, yang kuat, yang argumentatif, insya Allah lutut dulu baru tangan. Ustaz, bagaimana kalau saat kita tangan dulu, kalau dengkul lutut dulu sakit, kamu apa? Dengkulnya pengkapuran. Karena zaman dulu ketika sekolah papan tulisnya pakai kapur.
Zaman sekarang kan kalau SD, SMP udah pakai spidol. Dulu mah sekolah rakyat masih pada pakai kapur, makanya tuh debu-debunya nempel dengkul, mengkapuran jadinya. Boleh? Boleh. Kenapa? Ada udzur. Al-masyaqqah tajlibut taysir dalam kaidah usul fikih, qaidnya mengatakan ketika ada kesulitan di situ ada kemudahan. Kemudahan datang. Jadi boleh, tangan dulu menjadi masalah. Jadi ibu bapak turun sujud boleh. Allahu Akbar. Gak jadi masalah. Kalau emang lututnya sakit. Tapi yang lebih afdal ya dulu Allahu Akbar. Ya. Nah, hari yang sekalian, lutut bagus, tangan dulu nggak apa-apa. Yang nggak boleh turun sujud kepala duluan. Yang sebenarnya. Kalau kata orang Betawi dijerumus itu bocah. Nah, itu belum masuk ke tangan. Nah, jadi ini baru turun ya Mas sekalian. Nah, di mana posisi tangan? Di sini Mas sekalian, apa kata tadi? Di sini lanjutkan, ya. Wa rafa qaddamaika 'alal ardi thumma yadika thumma jabhataka wa anfaka. Mas sekalian, baru tuh turun dengkul, turun tangan, turun hidung. Nah, posisi tangan di mana? Mas sekalian, posisi tangan laki perempuan sama. Walaupun sebagian masyarakat kita yang menganggap itu katanya Syafi'i, Mas sekalian, kalau perempuan dirapetin katanya. Iya. Mohon maaf ya. Ada yang bilang gini, perempuan di tengah dada. Begini jadi gini. Diapain bahasanya ini kalau begini? Dikentit ya. Dia kentit, bahasa Betawi itu Betawinya kentit loh. Dikempit. Ini ketika mereka turun sujud, Allahu Akbar. Begini. Biar nggak lari itu. Sebenarnya lari. Apanya paling lari? Jadi Mas kalian bagaimana? Nabi itu sampai terlihat dari belakang ketiaknya, maka dibuka begini. Ya begini dibuka nih. Kemudian Mas kalian, enggak boleh ibu bapak nih lengannya nempel di lantai, enggak boleh begini. Kalbun itu seperti jadi nggak boleh ketika ibu bapak ketika sujud, mohon maaf, ketika sujud itu nempel, nggak boleh begini. Ya, tapi diangkat, ya, diangkat. Nah, ibu bapaknya Mas kalian, ketika ibu bapak sedang sujud, tempelkan kaki kanan dengan kaki kiri, begini jadinya nih, ya, jadi begini. Mohon maaf, ya. Jadi ketika ibu bapak sedang sujud, nempel yang kanan dengan yang kiri, begini nih. Ya, ketika kita terus sujud, Allahu Akbar. Terus sujud tuh. Begini sujud. Nempel di kaki. Jangan begini, jangan. Ya, jangan direnggangkan, tapi nempel. Kemudian apalagi ketika sujud? Hadisnya dari mana? Hadisnya dari Aisyah. Aisyah ketika di waktu malam mencari Nabi, di mana Nabi? Ketika gelap, ya, pelita dipadamkan, di mana Nabi? Ternyata yang dirabah oleh Aisyah adalah kaki Nabi yang sedang ditempelkan tubuhnya. Berarti Nabi sedang sujud. Nabi bukan lagi main HP. Masa iya Nabi lagi main HP begini? Agak mungkin. Main HP. Pasti Nabi sedang sujud. Jadi begini nempel kaki kanan dengan kaki kiri. Jangan ditempelin ya, ini di lantai jangan, tapi diangkat. Jadi itu tentang sujudnya. Apa ya? Telapak tangan mustaqbil kiblat, jari-jari dihadapkan ke arah kiblat. Ya, sehari-hari jari-jari ngadep ke arah kiblat biasa begini. Ya, jangan begini. Tangannya ini mau apa? Ntar dia jadi. Oke. Apa?
Oke, rata telinga atau sampai di mana itu nggak ada ketentuannya. Ibu bapak silakan dibaca di pedoman sholat Hasbi As-Siddiqi, ya tuh cakep itu buku, Bulan Bintang penerbitnya. Mau baca Hasbi As-Siddiqi, Albani, Fiqhus Sunnah Said Sabiq, Bidayatul Mujtahid, Nurus dan lain, itu nggak ada keterangan sejajarnya kuping atau sejajarnya pundak, itu nggak ada ketentuan. Yang ada ketentuan di semua kitab adalah jangan nempel. Ini jangan nempel. Kemudian ketentuannya jangan dirapetin. Itu yang banyak tanbih, itu banyak peringatan dari para ulama. Itu diinget-ingetin. Jangan diketip, jangan jangan nempel di lantai. Itu yang diwanti-wanti. Belum saya temukan sampai sekarang ini sekuping apa sepundak, itu enggak ada. Tapi prinsipnya adalah ini jari mustaqbil itu. Ada partikel. Ibu bapak yang sekarang betul, hidung dengan jidat nempel. Ibu bapak, hidung usahakan nempel di lantai. Ya. 1, 2, 3. Nempel ya, bukan dibelesekin, bukan. Paham ya dibelesekin ya, dibelesekin. Dibelesekin, ditekan, jangan. Ibu bapak, Nabi itu ketika sujud itu menempelkan 7 anggota sujudnya. Apa itu 7 anggota sujudnya? 2 kaki, Telapak 2 lutut, jari. 2 tangan, dan hidung beserta dahinya. Begitu. Jadi itu harus nempel. Wallahu ta'ala alam, ada hadis dari Nabi SAW, 7 anggota sujud Allah akan selamatkan dari siksa api neraka. Ya. Tapi hadis ini yang secara pahami, Ustaz, 7 anggota sujud dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka. Ya udah saya muluk bumi aja sekalian. Jangan begitu, itu mah namanya siaraf, bukan. Ya jadi hadirin sekalian begitu. Nah, hadirin sekalian, mau tahu nih bapak-bapak kalau pakai kacamata, mentok apa nggak kacamata? Enggak. Karena saya selalu melepas kalau saya, jadi saya belum pernah ngerasain gitu. Jadi saya selalu melepas. Sebaiknya dilepas. Ya. Apa? Hadirin sekalian, makanya ketika ibu bapak-bapak yang khusus, ketika menggunakan kopiah, usahakan jangan ini keganjil kopiah di lengan ini, digini dikit kalau bisa. Jadi mendurin. Saya nggak habis pikir ya orang yang pakai sorban di ujung-ujungnya gede begitu, yang kayak ban Vespa gede banget, itu bagaimana itu sujudnya? Coba dari lihat. Nggak nempel itu mah. Iya sorbannya, jadi sujud sorban namanya, bukan kepala yang bersujud. Nah, hadisnya sekalian tadi, hadisnya adalah Nabi sampai ketiaknya terlihat. Kemudian, tadi sekali lagi, saudara kita kaum muslimin terlalu bulu, berlebihan dalam memahami hadis itu. Saking katanya Nabi terlihat ketiak yang putih, akhirnya digini nama dia. Ada yang begitu banyak. Jadi ketika mereka sulit begini jamaah sekalian. Apa? Oh, sampai jauh ke depan begitu. Ya, jadi hadirin sekalian, itu saudara kita kaum muslimin tadi sekali lagi banyak yang ketika memahami hadis itu banyak terlalu tekstual, zahir, begitu bunyinya, begitu pengamalannya. Kayak tadi dia tahu mana sadri, Nabi naruh tangannya di atas dadanya, dari di sini. Kan begitu banyak saudara kita kaum muslimin yang memahami secara demikian. Dulu udah kita bahas ya, ma'as bala minal kabain minal izari fafinnar, celana yang menutup patah kaki di neraka, neraka. Kan begitu juga. Isbal. Abu Bakar ternyata ketika bergerhana, kemudian lantas bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ini ngengser, ya Rasul ini turun terus. Apakah saya termasuk orang yang di neraka? Apa kata Nabi? La antalah khuyala, enggak Abu Bakar, karena aku tidak sombong. Jadi sekarang pertanyaannya, ada orang celananya di atas mata kaki tapi hati sombong, neraka enggak? Kan pemahaman Muhammadiyah lebih luas, jadi memahami kepada hadis itu. Nah, saudara kita kaum muslimin, satu hadis dipegang kuat-kuat, ditelan bulat-bulat, begitu pengamalannya. Kita Muhammadiyah enggak.
Muhammadiyah kalau kita bahas tarji, manhaj tarji, metodologi tarji, teknik tarji, yang pertama adalah al-jam wa taufiq. Kumpulkan riwayat, kumpulkan hadis, kumpulkan athar, khobar, kumpulin semua riwayatnya. Kemudian yang sekalian, tariqatun nasib wal mansukh. Dihapus hadis. Ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, ini hadis lemah, hadis palsu, ini hadis asbabul wurudnya turunnya duluan. Maka hadis yang turun belakangan akan menghapus hadis yang turun duluan. Terrevisi, teramandemen dengan hadis yang turun belakangan, asbabul wurudnya. Setelah yang kedua, tariqatun nasib wal mansukh, tariqatut tarjih. Baru diperas, diambil mana yang paling kuat. Begitu tarjih. Jadi ibu bapak yang sekalian, insya Allah yang kita pelajari dalam HPT tata cara sholat ini yang paling saripatinya. Serangkaian proses yang sudah sangat teliti, yang panjang, dilimet dan seterusnya. Oke, itu masalah sujud. Ya, jadi hidung nempel. Ibu bapak ketika sujud nempel, bukan diblesekin tadi, atau adalah yang digosar-gosarin, gosar kan biar ada bekas sujudnya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, di wajah mereka tampak bekas sujud mereka. Ibu bapak yang sekalian, silakan ibu bapak baca dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur atau tafsir Al-Misbah Quraisyihab, termasuk tafsir dari Prof. Yunan Yusuf, ya, guru besar kita dari Sumatera. Prof. Yunan ya termasuk dalam beberapa tafsir yang lain, Quraisyihab termasuk Az-Zamakhsyari Al-Qasad juga sama. Yang dimaksud dengan min athari sujud, simahum fi wujuhi min athari sujud, wajah mereka tampak dari bekas sujud. Tafsirannya memang ada dua. Pertama, benar-benar ada bekas sujudnya, hitam. Tapi yang kedua, jemaah sekalian, lebih dari itu, hikmah dampak dari sholatnya terbawa dalam kehidupannya. Dia jujur, dia orang yang tidak mencuri, dia orangnya amanah. Sebagaimana kita amanah dalam sholat, amanah dalam panjang pendek ayat, panjang pendek tajwid. Tidak mencuri, kenapa? Ketika kita sholat tidak seperti ayam mematu, sholatnya khusyuk tumanina, ngebut enggak, buru-buru itu kan kita tumanina. Jadi ketenangan itu terbawa di luar sholat. Itu disebut dengan min asari sujud, bekas sujud. Dan para ulama hanya sekalian silakan lihat di dalam beberapa tafsiran itu, dan bekasnya itu nggak dibuat-buat. Itu secara alamiah, secara natural. Jadi bukan dibuat-buat. Akhirnya dia udah sujudnya lama, ditekan juga dihidorin airnya. biar hitam katanya. Percuma sujud lama-lama gak hitam juga. Jadi itu kata para ulama itu event sebagai hasil yang tidak dibuat-buat tapi pemberian. Oke, kemudian hadirin sekalian, dilihat poin nomor 24. Mustaqbilan atrafa asabi rijlaika. Ya, rijlaika al-qiblah mujafiyan nadaika an janbaika rafi'an mirfaqaika. Tadi udah kita praktekin. Jadi siku diangkat, jangan sikunya ditempelin. Ibu bapak ya diangkat, jangan ditempelin di lantai. Sikunya nih, mirfaqaika nih siku, jangan nempel tapi diangkat. Qailan wa anta sajidah. Engkau berdoa ketika engkau sedang sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Awidhu bi syai'in min hadiyatil waridah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidari, atau doa yang lain silakan. Yang hadisnya datang dari Nabi. Tummarfa ra'saka mukabbiran watma'ina jalisan qa'ila Allahumma firli warhamni wajiburni wahdini warzuqni titik. Ibu bapak jadi tambah-tambahin. Al-Firli warhamni wajiburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa 5 jadi 8. Ustaz kan baik, Ustaz cakep, Ustaz bagus ini. Udah, yang diperpanjang udah. Sudah paham ya di Muhammadiyah. Nah, gitu. Nah, hadirin jamaah sekalian,
Ketika ibu bapak bangkit, kita bertakbir, kemudian ibu bapaknya sekalian. Nah, di sini arti nggak dijelasin nih, nggak dijelasin. Ibu bapak ketika duduk di antara dua sujud itu namanya duduk iftirash. Ibu bapak ada dua opsi. Pertama, ibu bapak ini ini kedua telapak tangan. Ibu bapak boleh taruh di atas rukbatai, boleh taruh di depan lutut, di atas dengkul. Begini boleh ibu bapak. Begini boleh. Yang kedua, ala fakhidai, ibu bapak boleh taruh di atas paha. Kan tadi nggak ada, tapi riwayat yang lain ada jelasin. Ala fakhidai, ibu bapak boleh taruh di atas paha. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Boleh begini. Atau sebenarnya ada hadis lain singkat ya, tapi tidak dianjurkan dalam tarjih, tapi riwayatnya sahih. Rabbi firli ikfirli itu pendek-pendeknya doa iftirash. Rabbi firli ikfirli. Dan kawan-kawan kita di LDII itu bacaannya Rabbi firli ikfirli. Rabbi firli ikfirli. Selesai itu aja. Ya. Itu ada riwayatnya hadisnya dan sahih. Jadi hadirin sekalian, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Boleh begini, ala fakhidai di atas paha, atau yang kedua, ala rukbatai di atas dengkul. Ibu bapak pilih salah satu, mau di paha-paha, mau di dengkul, kanan kiri. Jangan di mix. Jangan, enggak boleh dikombinasi. Ya, jadi jangan dikombinasi begitu, nggak boleh. Biar adil Ustaz, nggak bisa begitu. Jadi begini, kalau fakhidaihi di atas paha, di atas lutut, ya lutut. Jadi jangan begini. Dan nggak boleh begini ya. Rabbi firli warhamni. Kesel ini gimana mau? Kesel lagi emosi, jangan, nggak boleh begini. Ya nggak boleh sholat begitu. Nah, kemudian ibu bapak ibu sekalian, posisi kaki, oke. Di tarjih dijelasin di tarjih. Ketika posisi kaki, yang kanan ditegakkan, yang kiri dihamparkan, pantat adanya di atas hamparan telapak kaki kiri. Ya, ini namanya iftirash. Ini tegak, ini tegak. Hadirin jamaah sekalian, itu nggak boleh. Ini dilaknat, ada kutukan dari Nabi, banyak hadisnya. Ulama ngomong wanti-wanti, nggak boleh duduknya kakinya disilang. Atau begini, ini nggak boleh. Duduk yang begini nggak boleh. Iftirash begini nggak boleh. Bapak ibu hadirin sekalian nggak boleh duduk yang begini. Saya juga sakit ini. Jadi begini tuh, ya. Ini iftirash. Boleh juga ibu bapak dengan modal, ada hadis lain di dalam kitab sholatnya Albani, Nasir dengan Albani, namanya duduk ikham, ya. Duduknya begini. Ini boleh. Ini ada hadisnya. Jadi ibu bapak sekalian boleh juga dalam bentuk duduk ikham, itu duduknya dalam posisi ya seperti kita sujud. Jadi sujud kita bangun, kaki biarin dia nempel, kaki kanan kaki kiri tetap nempel, kita begini jadinya. Ibu bapak begini boleh, ada hadisnya. Tetap kalau pengen anak fakhidaihi di atas pahanya boleh begini. Di hadis disebutkan Nabi seolah-olah duduk di atas batu yang panas. Ya, jadi Nabi nggak pengen nih punggung kaki kanan, punggung kaki kiri karena batu yang panas. Jadi Nabi duduknya tetap begini. Ya. Ada hadisnya, begini. Ya, boleh juga begini. Kayak begitu kalau duduk kita ya begini aja nggak apa-apa. Ujung jari di atas ujung Apa? Ujung jari. Ya, ibu bapak jemaah sekalian, ketika ala fakhidaihi di atas paha, ya semuanya di atas paha begini. Bagaimana dengan ujung jari? Ketika ala rukbatai di atas dengkul, tetap dia di sini. Ujung jari ke bawah berarti. Jangan begini. Oh belum nyampe. Sabar Pak, sabar. Belanda masih jauh.
Ya, jadi boleh iftirash begini, boleh iftirash begini, atau iftirash begini. Ini namanya duduk itqan. Jadi duduk di antara dua sujud ada dua model, iftirash dan itqan. Boleh juga bapak-bapak tahiyatnya begini, silakan, jadi masalah. Yang nggak boleh begini. Ini pak, sudah main bola begini pak, nggak boleh begini. Oh, kalau ada cedera itu masyarakat, itu kesulitan, ada uzur namanya, jadi silakan. Ya, ini kita bicara yang benar dulu. Ini bicara yang regulasi aturannya dulu, prosedur SOP-nya dulu, yang formal. Di mana-mana yang namanya banjir, airnya keruh, coklat bercampur dengan lumpur, itu SOP-nya. Maka kalau ada banjir, air bening itu tidak sesuai SOP. Dan kira ya di Jakarta apa di mana tuh air rob terus banjir, tapi air bening itu namanya banjir tidak sesuai SOP. Jadi banjir harus butek, harus coklat. Hari yang sekalian, nah terus apa lagi? Ya itu duduk iftirash di atas. Lanjut 15 menit lagi mudah-mudahan ya. Nah, ibu bapaknya mas sekalian, setelah kita membaca ya watma'inna jalisan qaida, duduknya harus tenang. Ibu-ibu ini kata tarjih, tenang. Duduknya harus anteng, harus damai. Mutmainah artinya apa mutmainah? Mutmainah. Ya Tuhan nafsul mutmainah. Tenang kan, hai jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainul qulub, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang teduh. Ibu-ibu duduk iftirash tenang. Apa maksudnya kata tadi? Jangan buru-buru. Nah, kayak ayam mematuk dah, sebentar banget langsung sujud lagi, nggak boleh. Tenang. Kemudian kita doa, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, rapi. Kemudian sumajud muqabbiran lis sajdatih tsaniyah. Kemudian sujud lagi untuk sujud yang kedua. Dan seterusnya sama tuh ya. Musabihan sambil kita bertasbih ulang. Subhanallahumma rabbana apa subhan rabbil ala, bertasbih kembali. Nah, poin 29. Waqud yasiran summan hadlil qiyami li rakaati tsaniyah mu'tamidan alal ardi. Ibu bapak bangkit ke rakaat berikutnya. Setelah sujud ibu bapaknya sekalian, apa kata tarjih? Ya, ibu bapaknya sekalian, kita kemudian lantas duduk sebentar, qad yasira. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, kalau habis sujud jangan langsung Allahu Akbar. Jangan. Tapi ketika ibu bapak bangun ya, duduk dulu sebentar. Allahu Akbar. Begitu. Di masyarakat kita itu dikenal dengan istilah duduk istirahat. Duduk istirahat. Ya sebenarnya nggak ada namanya itu duduk. Masyarakat kita sih ngasih nama duduk istirahat. Jadi ibu bapak bangkit. Allahu Akbar. Gitu. Ya, jadi ketika kita lagi sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi duduk dulu sebentar. Berapa lama Ustaz? Ya kagak lama, sebentar aja. Duduk sebentar. Nah kemudian ibu bapaknya sekalian, apa kata tarjih? Ketika ibu bapak pengen bangkit, pengen berdiri, kata tarjih nih penekanannya. Mu'tamidan alal ardi, ibu bapak kemudian lantas menekan tangan ke tanah. Allah Akbar. Nekan tanah, nekan bumi. Ya. Allahu Akbar. Ya, ada dua.
Nabi terkadang melakukan ajn. Ajn itu mengepal tangan. Allah. Boleh. Boleh begitu. Ya, terserah ibu bapak mau pakai ajn, pengen mengepalkan tangan. Boleh. Atau yang pertama tadi ya, tangan biasa aja. Allah. Boleh. Sekali lagi jangan di mix. Allah. Jangan, nggak boleh. Ini salah satu. Ya, gitu. Jadi ibu bapak, Ustaz, bagaimana kalau saya pakai dengkul aja? Allah. Ya. Boleh kalau kuat. Soalnya kita udah usianya asar semua ini. Saya bukan ngajarin SA, pemuda atau IPM, ini udah asar sama kita. Jadi menekan bunyimu tapi dari alat arti ini. Allah. Gitu. Kalau tadi boleh dikepal ya. Allah. Itu ada hadisnya. Apa? Di lutut boleh. Kalau ibu bapak masih kuat. Tapi kalau sudah minum Adlin nggak usah. Kita susunya ini udah Adlin semua. Jadi kita susunya bukan lagi susu jadi apa? Ultra, ini udah Adlin. Berikutnya 30. Urut ya, kita urut 30 sekarang. Waf'al fi raka'ati tsaniyah mithla ma fa'alta fi raka'atil ula ghaira annaka la taqra doa al-iftitah. Bangun ke rakaat kedua tanpa baca iftitah. Ya. Jadi ibu bapak tanpa baca iftitah. Kemudian nomor 31 ini panjang. Wa ba'da faragika minas sajdataini fajlis ala rijlika. Ini ibu bapak ibu sekalian, ini terkait dengan tasyahud. Oke, tasyahud yang selesai. Seandainya ibu bapak di rakaat kedua ada tasyahud awal, di rakaat terakhir ada tasyahud akhir, ya, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kata tarjih ibu bapak ibu sekalian, ada dua model. Pertama, ibu bapak semua jari dilipat, ibu jari tempel ke sini. Ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi hari jam sekalian ibu bapak di dalam tarjih fatwa juga disebut boleh kita membuat lingkaran ibu jari dengan jari tengah. Ini boleh begini. Ya. Jadi begini ada hadisnya. Jadi ibu bapak ketika naruh begini. Kemudian ibu bapak ketika di lutut begini. Ya. Ini tetap mengepal lutut, ini tetap di depan lutut. Ini begini boleh, begini boleh. Mata kemana? Mata pada saat tasyahud kata para ulama memandang jari tahiyat kita. Begini. Ya. Mata ke sini melihatnya. Nah, bagaimana bagus? Itu bagaimana dengan menggerak-gerakkan di telunjuk? Goyangnya gimana goyang? Turun. Oke, ini begini nih. Satu, yang kedua, begini yang kedua. Udah dua aja. Bundaran, bulat-bulatan. Ini. Kayak gini aja udah. Nah, bagaimana dengan menggerak-gerakkan tahrik? Nah, bagaimana dengan gerakan tahrik, menggerakkan jari? Katanya ada yang bilang dibuletin. Katanya bumi itu bulat. Tapi saya belum pernah nemuin dia yang begini, belum pernah. Kalau ini namanya ular jenggot. Oh, tapi muter kabar 7 kali. Atau ke kanan ke kiri, itu juga ya. Hadirin yang sekalian, hadisnya adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yuharrikuha yadubiha. Nabi ketika berdoa tahiyat, Nabi gerakan telunjuknya. Maka yang sekalian, sekali lagi penafsiran kepada hadis, interpretasi memahami teks hadisnya. Yuharrikuha yadubiha.
Nabi ketika berdoa tahiyat, Nabi gerakan jarinya. Disitulah dalam pandangan Tahji Muhammadiyah, di saat kita berdoa tahiyat, di situ jari sudah mulai diangkat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wassalamu. Jadi ketika kita membaca doa tahiyat, disitulah kita mengangkat jari telunjuk. At-tahiyatu lillah wassalawatu wassalamu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi dari awal. Jadi kalau Muhammadiyah mengangkat jari telunjuk dari awal. At-tahiyatu lillah wassalawatu wassalamu. Karena punya hadis begitu. Yuharriku hayat ubiha. Nabi ketika sedang berdoa tahiyat, Nabi gerakan jarinya. At-tahiyatu lillah. Ustaz, itu bagaimana yang asyhadu an la ilaha illallah? Itu Imam Syafi'i katanya. Dalam rangka ditakkid, penegasan, peneguhan Tuhan itu esa, Allah itu satu. Ada apa bukan? Bukan hadis, hanya pendapat Imam Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus digini lagi. Ya, ada yang ketika asyhadu an la ilaha illallah terus sampai akhir. Hari ini sekalian, maka kita di Muhammadiyah cukup sekali menggerakkan, sekali mengangkat at-tahiyat ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat. Assalamu alayka ya nabi. Kemudian hari ini sekalian, ketika Nabi membaca doa tahiyat, ini dari awal sampai akhir. Nah, sebagian salah kita yang salafi, kalau saya baca buku-buku salafi itu aja sekalian, argumentasi mereka adalah yuharrikuha, kan bentuknya itu bukannya madhi, bukannya amr, tapi bentuk fiilnya adalah mudhari, yuharrik. Dan Nabi menggerakkan. Mudhari itu kan maknanya adalah sesuatu yang berproses, berlangsung, sedang terjadi. Maka ketika selama berlangsungnya doa, berlangsung pula menggerakkannya. At-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma innaka min adabi jahannam wa min adabi. Terus mereka memahami dari segi struktur grammar bahasa Arabnya. Yuharrik itu kan berproses, sedang berlangsung. Bahasa Inggrisnya apa? Present tense. Ya, jadi yuharrik, maka gerakinnya berlangsung. Wallahu ta'ala. Sekali lagi, ini bukan akidah, tapi ibadah. Kalau akidah, kita semuanya ittifaq. Tapi kalau seandainya urusan ibadah, itu urusan yang furu'iyah. Ada khilafiyah, hasil ijtihadiyah. Jadi ini ijtihad. Ibu bapak tahiyat, kemudian bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, sampai selesai. Dilanjutkan dengan berlindung dari 4 hal. Min adabi jahannam, min adabil qabri, fitnatil mahyi wal mamat, terus fitnatil masihid dajjal. Ibu bapak boleh tambah di tarikh ibadah, ini zalamtu nafsi zulman katsira, itu boleh. Oke, kita selesai. Kemudian ibu bapak jemaah sekalian, yang pas 15 menit. Ibu bapak ketika rapih selesai kita doa, kalau untuk tawaruk saya praktekinnya, ibu bapak udah paham. Ini pantat duduknya di lantai. Ini yang kiri diceplosin ke kanan, yang kanan ditegakkan. Oke, kita paham mafhum semua. Oke. Ibu bapak jemaah sekalian, ketika kita udah selesai min adabi jahannam, fitnatil masihid dajjal, zalamtu nafsi zulman katsira, selesai, maka ibu bapak jemaah sekalian dilepas ini jarinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ada di dalam hadis dan tidak budaya di Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ada yang begitu? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggak ada. Jadi ke kanan buka kanan, ke kiri buka kiri, nggak ada. Kayak ini mantan penari saman Aceh yang bisa. Iya bisa jadi nih. Jadi harus sekalian nggak ada itu. Gini nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wabarakatuh itu ada hadisnya di dalam HPT jilid 3 itu ada hadisnya. Jadi ibu bapak boleh sampai warahmatullah, boleh sampai wabarakatuh, silakan dengan ilmu.
Dan ibu bapak jamaah sekalian, ketika ibu bapak salam, Nabi itu sampai pipinya terlihat. Jadi ketika ibu bapak salam, benar-benar assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kayak artis, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Matanya doang itu mah jangan. Ya, jadi sampai menoleh. Kemudian ibu bapak jamaah sekalian, di dalam ini bukan Muhammadiyah ya, bukan Muhammadiyah. Di dalam misal di dalam kitabnya Abu Syuja. Mata takrif oleh takrif yang disyarah menjadi Kifayatul Akhyar itu di pondok dibahas, dipelajari, pesantren. Jadi katanya ketika kita rapi, wajah kita ini bertawajuh dulu menghadap arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enggak ada ibu bapak hadisnya yang nyuruh sebelum salam kanan kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu enggak ada. Jadi kudu ngintip, kudu menghadap ke kiblat itu enggak ada. Oke, setelah salam kanan, setelah salam kiri, ibu bapak yang sekalian kita selesai. Enggak ada yang namanya ngusap. Adapun untuk bapak-bapak jadi imam, kalau bapak-bapak jadi imam ngadep kiblat. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, 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 Allahumma kassalam wa minkas salam, menghadap ke arah makmum. Atau kata tajid au biyamini, atau bapak-bapak sebagai imam boleh menghadap ke arah kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma kassalam. Jadi boleh menghadap kanan, memberikan kanan kepada jamaah berdiri nggak apa-apa. Ini ada hadisnya di dalam riwayat. Dan tarjih menganjurkan boleh berhadapan, boleh juga menghadap kanan dengan tarjih. Yang nggak boleh adalah setelah salam kanan kiri imam tetap menghadap kiblat dan mempunggungi jamaah, itu yang nggak boleh. Nanti ada bahasan tentang salat berjamaah tersendiri, insyaallah nanti kita lanjutkan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke penata acara.